Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Sniper Melo. Nah, hari ini saya sekali-sekali deh, ya sekali-sekali nggak review senapan. Nah, gitu. Saya hari ini pengen berbagi cerita saja ke teman-teman, ya berbagi cerita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa sedikit memberikan pencerahan atau bisa sedikit membawa manfaat buat teman-teman yang nonton, ya. Sebenarnya bukan hal yang istimewa atau bukan hal yang wah yang mau saya sampaikan, ya, tapi pengalaman saya dari takut pakai PCP hingga akhirnya memberanikan diri untuk punya, gitu ya. Oke. Jadi tadinya itu saya hanya nembak pakai uklik, teman-teman, pakai uklik, ya, dan ya sekedar nembak seneng-senengan lah, gitu ya. Singkat cerita, dulu saya pernah pulang gereja melewati sebuah kebun gitu kan, lihat seorang anak muda yang sedang berburu burung, ya. Dia menenteng dua buah senapan, yang satu uklik, yang dia pakai untuk nembak itu uklik, terus yang satu yang bersandar, yang disandarin ke pohon itu satu senapan PCP. Saya masih ingat Mauser, ya, karena Mas Yani bilang, saya tertarik pada senapan yang tersandar di pohon ini. Saya tanya gini, Mas, ini apa tuh Mas, kok nggak ada pompaannya, gitu kan? Oh, itu PCP Mas. Oh, PCP itu apa? Dan beliau dengan sabar menjelaskan, PCP itu ya sama Mas, senapan angin, hanya saja anginnya nggak dipompa seperti uklik, tapi dipompa dari rumah. Dia bilangnya begitu, ya. Nah, karena saya penasaran, kemudian saya googling dong. Saya googling PCP itu apa. Nah, kemudian setelah saya tahu detailnya penjelasan PCP itu seperti apa dari Google, saya mengurungkan niat untuk punya, teman-teman. Kenapa? Nah, ini yang pertama adalah orang Jawa bilang ubur rampenya itu terlalu banyak, gitu loh, ya. Kalau uklik kan pompanya sudah kita bawa kemana-mana nih, ya. Nah, kalau PCP waktu itu saya berpikir ini senapan ribet sekali. Ya bener sih, kita habis nembak terus diisi kokang, nembak lagi, nggak pakai mompa, gitu kan. Cuman waktu itu saya mikirnya gini, senapannya sudah mahal, kemudian harus punya pompa, ya, harus punya pompa lagi, dan pompanya pun juga nggak murah, gitu. Itu yang pertama yang membuat saya mengurungkan niat untuk punya PCP. Ya sudahlah, akhirnya ya ngetapel lagi, terus nguklik lagi, gitu teman-teman, ya. Oke, kemudian beberapa waktu kemudian, ya belum lama ini, saya coba-coba, teman-teman. Saya coba-coba bikin itu loh, senapan, bukan senapan, ya. Ya bener, senapan yang dari PCP itu loh, teman-teman, tahu ya, yang diisi spiritus, yang diisi alkohol. Nah, saya bikin itu. Nah, di proyek bikin senapan PVC itu saya habis banyak loh. Boleh percaya boleh enggak? Habis 2,5 juta saya untuk beli bahan-bahannya. Untuk yang ini gagal, udah buang, nanti beli lagi, ya gitu. Sampai 3-4 kali percobaan dan gagal, ya. Bayangin, 4 kali gagal, habis hampir 2,5 juta saya. Nah, di situ saya hampir putus asa, ya. Ya bisa sih meledak, bisa gitu, bisa. Cuma kok tidak seperti yang di YouTube, tidak seperti yang saya contoh. Mereka kok bisa langsung set gitu. Punya saya kok enggak, mungkin ada kesalahannya. Nah, di tengah-tengah kegalauan saya itu, kemudian sahabat saya nih, Mas Aris, ya, Mas Aris Wirasena, itu Mas Arisnya 88 Airgun, ya. Itu terus WA saya ngetawain, gue nggak apa Mas, bikin apa Mas, gitu kan. Nah, Mas Aris ini juga menceritakan bahwa dia juga punya, dia pernah bikin dan berhasil, yang gini. Nah, singkat cerita dia bilang, saya masih ingat, nanggung Mas, kenapa kok ora dolanan PCP gitu, kenapa kok nggak mainan PCP. Nah, saya jawab, moh wedi meledos, saya bilang gitu, nggak mau, takut meledak, saya bilang begitu. Nah, walaupun saya waktu itu dalam tanda kutip menutup telinga atas informasi yang diberikan Mas Aris, ya, Mas Aris waktu itu tetap ngeyel memberikan masukan tentang PCP gitu kan, cara kerjanya, terus apanya itu. Saya
dalam tanda kutip saya tutup telinga, tidak mau dengar. Tapi ya informasi itu sedikit demi sedikit masuk, dan secara tidak sengaja saya belajar sedikit-sedikit dan sedikit lebih tahu dari informasi yang dipaksakan Mas Aris masuk ke telinga saya itu ya. Nah, akhirnya singkat cerita punyalah saya sebuah PCP ya, coba-coba nih. Nah, ini senapan PCP pertama saya teman-teman ya, Benjamin Marauder lokal ya. Kalau Benjamin Marauder yang ori kan mahal ya. Nah, ini saya sempat buka tabungan ya, celengan ayamnya saya pecah, kemudian bisa punya PCP ini. Dan awalnya tidak langsung beli teman-teman. Dia seperti yang teman-teman lalui ya, kalau pengen beli apa gitu kan pasti cari kepastian dulu di YouTube, cari review-reviewnya. Sama saya juga gitu. Awalnya saya pengen beli Mauser teman-teman, pengen beli Mauser karena jatuh cinta awal saya itu. Bentar ya, sambil ngopi kan enak. Teman-teman juga monggo diseruput dulu kopinya. Nah, saya waktu itu santai. Waktu itu saya jatuh cintanya sama Mauser. Dari berbagai pengrajin yang ada di YouTube itu saya WA-in semua, saya tanya-tanya gitu. Dan ya ada yang mau jawab, ada yang enggak gitu kan. Ada yang dijawab spesifikasinya, ada yang cuma dibaca aja gitu kan. Nah, dari Mauser itu akhirnya saya lihat sebuah channel Marauder. Wah, ini juga nggak kalah kerennya ini. Singkat cerita, akhirnya saya malah beli Marauder. Ya, saya malah beli Marauder. Nah, jadi lucu ceritanya. Marauder ini mendarat seminggu di rumah saya itu enggak saya tembakin. Beneran, enggak saya tembakin. Karena apa? Rasa takut itu mulai menghinggap lagi. Jadi gini, saya bukan cuma mengusahakan ini aja ya. Karena pompa pun saya juga harus punya. Nah, dari Mas Aris lah saya akhirnya bisa mengusahakan sebuah pompa PCP, pompa manual ya, itu ada di belakang. Nah, ini sekali lagi saya tidak sedang membandingkan ya, tidak sedang membandingkan kualitas pompa atau apapun, tidak. Ini sekedar pengalaman saja ya. Saya langsung tanya nih sama Mas Aris, Riz, kan dia sudah kayak adik saya sendiri. Riz, kira-kira pompa sing bagus apa, yang awet apa? Kemudian Mas Aris bilang, pakai kayak punya aku aja. Punyamu apa? Saya tanya gitu kan. Dijawab, pompanya itu Neo Predator 9.0 ya, Neo Predator. Saya lihat kan harganya, waduh ini pompanya kok ya bukan termasuk pompa yang murah, pompa yang cukup mahal juga kan. Tapi akhirnya karena namanya rezeki kan tidak pernah salah alamat ya. Rezeki ada yang ngatur. Dan saya yakin sampai hari ini Tuhan itu sayang sekali sama saya. Malah ngelantur tekan diri. Ya akhirnya singkat cerita saya jadi punya, saya membeli Neo Predator 9.0 untuk menemani si PCP ini. Ada pompa, ada senapan, seminggu itu saya tidak berani nih, Mbak. Karena apa? Nanti kalau anginnya berkurang, waktu mompa saya khawatirnya nanti bledos. Nah, aneh kan, barangnya sudah ada, nembak pun belum berani. Nah, jadi dalam seminggu itu saya cuma tenteng-tenteng aja, saya foto-foto gitu teman-teman. Nah, karena saya lihat beberapa kasus yang menimpa sahabat-sahabat kita, rekan-rekan berdealer itu yang sampai kebledosan PCP, yang PCP-nya sampai meledak itu karena kebanyakan saat memompa gitu ya. Saya jadi takut. Nah, sudah akhirnya sedikit demi sedikit saya memberanikan diri ya. Jadi waktu saya nembak Marauder pertama, tembakan pertama itu rasanya waduh, membekas gitu loh. Wah, enak sekali ternyata gitu kan. Apalagi ada magazinnya. Jadi habis ditembak kokang lagi, tembak kokang lagi ya, sampai akhirnya harus mengisi. Waktu mengisi itu pun waktu mompa, saya baru tahu bahwa pompa PCP itu waktu narik ngisi, dorong juga ngisi ya. Jadi berat, bukan seperti pompa sepeda biasa. Nah, namanya pengalaman ya kan. Ini saya pemula sekali. Nah, saya masih takut nih, takutnya meledos. Apalagi saya lihat jarum di manometer pompa dengan yang di senapan itu selisih. Nah, itu selisih. Nah, akhirnya saya berusaha menghubungi sahabat-sahabat saya tanyain satu persatu. Kenapa kok bisa selisih gitu kan. Terus beberapa teman yang memang mereka itu suhu dalam perbedaan PCP memberikan
memberikan gambaran atau memberikan penjelasan yang buat saya layak untuk saya share melalui video ini. Saya share juga ke teman-teman yang mungkin masih merasa ragu, mungkin masih merasa takut untuk memakai PCP. Aku iso tuku Mas, PCP iki aku iso tuku, tapi aku wedi Mas, wedi meledos gitu ya. Nah ini yang mau saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang masih ragu. Jadi nanti tidak ragu lagi kayak saya. Nah, pada suatu malam saya menghubungi beberapa sahabat saya, suhu berbedilan. Jadi saya, sungkem suhu, mau tanya gitu kan. Nah, saya langsung curhat, Mas, saya ini kalau pas mompa, pas ngisi PCP, saya ini masih kurang ikhlas. Saya ini masih sangat takut nanti tiba-tiba dor gitu. Takut. Kalau luka berat sih saya masih bisa nanggung. Tapi kan ada yang sampai nyawa melayang gitu kan hanya karena PCP. Nah, kemudian ada satu jawaban, ada satu penjelasan yang membuat saya akhirnya lega. Saya sekarang memompa PCP dengan hati gembira. ya, jadi ada hubungannya dengan angka. Jadi ya, yang saya sampaikan ini misalnya nanti ada kurang-kurangnya ya monggo silahkan saya dikoreksi karena saya benar-benar sangat pemula dalam hal senapan PCP ya. Sahabat saya bilang begini, Mas jangan takut ya, jangan takut. Wong Mas Widi aja bikin video ketapel juga dengan segala cara, dengan segala gaya, ndak takut-takut, mosok main PCP takut, saya dibilang gitu. Nah, dia menjelaskan begini, sebenarnya ini ya teman-teman, di setiap chamber itu ada tulisannya maksimum fill pressure atau isi tekanan maksimal itu 2700 PSI. Nah, saya dijelaskan begini, sebenarnya angka itu cara bodone ya, di bahasa Jawa itu sederhananya saja itu untuk menakut-nakuti ya, untuk menakut-nakuti. Ya walaupun tujuan sebenarnya bukan itu ya, tapi kita anggap saja itu untuk menakut-nakuti. Menakut-nakuti gini, awas loh kalau nanti mbok isi lebih dari 2700, kalau ada apa resiko tanggung penumpang. Contohnya seperti itu ya. Tapi penjelasannya yang benar yang membuat saya akhirnya saya ikhlas dan hati gembira memompa PCP adalah ini. 2700 ini adalah angka yang sudah ditetapkan lah ya, yang sudah sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Nah, ini juga kenapa yang membuat teman-teman kita di Malaysia iri pada kita. Irinya begini, Mas, di tempat saya itu di Malaysia itu untuk punya seperti ini tuh tidak semudah teman-teman di Indonesia gitu. Kasihan kan? Nah, karena ya ini tadi, angka-angka inilah yang membuat senapan ini masih aman, saat ini masih aman untuk kita miliki. Kita masih bisa membelinya dengan gampang gitu kan. Tidak seperti sahabat-sahabat kita di Malaysia. Nah, angka ini sebenarnya untuk memberitahukan hal itu. Kenapa? Tekanan aman di 2500 ya, tekanan maksimalnya di 2700. Nah, kalau misalnya diisi lebih dari 2700 gimana? Pertanyaannya kan gitu. Ya sebenarnya bukan masalah meledos atau cilaka. Karena kalau kita ngomongin tentang cilaka, nggak usah pakai PCP. Kita makan bakso di pinggir jalan saja, keloloten ya. Baksonya nggak masuk-masuk bisa koet, ya kan? Lagi enak-enaknya nyeruput kuah bakso, tahu-tahu ditabrak becak yang sedang full speed, koet juga ya. Gitu. Jadi itu kan masalah hidup dan mati di tangan Tuhan. Nah, ini masalah keamanan ya, masalah keamanan. Kembali lagi kalau misalnya diisi sampai 3000, 4000 seperti teman-teman itu gimana? Nah, ini loh, saya cuma mau kasih pendapat saya begini. Sahabat saya menjelaskan jika diisi sebentar. Tentang drat dulu ya. Jadi gini. Kasus meledaknya senapan PCP itu kalau kita mau cermati sebenarnya bukan dari sininya teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak percaya coba deh lihat liputannya, beberapa berita yang meliput tentang kecelakaan PCP. Teman-teman lihat deh apakah letusannya atau ledakannya itu berawal dari robekan di tabung. Kayaknya enggak deh, ya, karena bahan-bahan tabung seperti ini teman-teman kita pengrajin sudah sangat tahu ukurannya, tebalnya berapa untuk bisa menahan tekanan itu ya. Setahu saya sih 2,5 mm up ya untuk yang lebih amannya ya. Itu. Jadi ledakan tidak berawal dari robekan tabung, tidak. Tapi dari mana?
dari drat, teman-teman. Dari drat sambungannya itu loh. Nah, sahabat saya bilang menjelaskan bahwa drat standar, ya, drat standar, bahan standar dengan drat standar itu mampu untuk menahan tekanan udara yang ada di dalam ini hingga 4000 PSI up. Ya, hingga 4000 PSI up. Jadi, misalnya diisi 4000 itu enggak apa-apa, Mas. Ya, saya bukan bilang enggak apa-apa ya, tapi secara bahan, secara fisika masih kuat. Masih kuat. Ya, jangan salah, masih kuat. Masalah meledos atau enggaknya itu kan Allahu alam. Yang penting ketika dia diisi sampai 3000, 4000 itu meledak enggak? Secara fisika tidak, karena ya itu tadi, mereka ini tadi bahan yang bagus, ketebalan standar dengan ulir drat yang standar itu mampu menahan 4000 PSI up. Pertanyaannya, ketika dia diisi dengan tekanan segitu gede, ya, bisa meletus enggak? Maksudnya bisa ditembakkan enggak? Nah, ini kata sahabat saya, akan terjadi dua hal ketika tabung ini diisi melebihi batasnya. Maksudnya di sini tulisannya 2700, diisi sampai 4000 misalnya. Mana enggak meledos, nah, tak isi 4000, no. Berarti ini informasinya salah. Bukan itu, teman-teman. Jadi begini, menurut yang saya dapat, ya, ketika dia diisi dengan tekanan yang sangat tinggi, pertanyaan yang terjadi ada dua hal. Yang pertama, hammernya, sorry ya, ini bukan saru. Nah, itu kan valve-nya kan begini nih. Ya, ketika dia itu kan dia jadi nembak, kan? Valve dulu, bukan saru ini. Nah, masalahnya hammernya itu kuat enggak? Ya, kalau enggak kuat, bisa jadi malah tidak keluar anginnya, ya, tidak keluar anginnya. Atau kuatnya cuma sedikit sehingga gesernya itu sedikit gitu dong. Ya, kan percuma, isinya banyak, tapi ketika dihentak sama hammer dia cuma gitu dong. Yang menyebabkan powernya tidak keluar, tidak ada powernya, loyo. Ya, paham ya? Karena tekanan anginnya tinggi, terus ininya jadi semakin menekan kuat, pucukin lu, itil-itilanin lu. Mak gitu dong, ya. Tidak bisa full mak gitu. Harusnya kan mak sehingga dia maksimal. Paham ya maksud saya ya? Buat teman-teman pemula ini, kalau yang para suhu, mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya, itu nggak bisa. Yang pertama yang terjadi itu ketika kita isi di atas batasnya. Yang pertama itu malah tidak bisa, tidak bergerak atau bergerak tapi sedikit gitu dong. Yang kedua adalah bisa nih teman-teman, hammernya cukup kuat untuk bisa menggerakkan ini walaupun tekanan anginnya gila-gilaan 4000, katakan 4000 misalnya. Ini si hammer ini ternyata kuat, tapi yang keluar itu sangat maksimal, sangat gede teman-teman. Ya, sangat gede. Saking gedenya, ini saya ngomongin gampangnya aja ya, enggak pakai teknis-teknisnya ya. Saking gedenya sehingga bisa dianggap mematikan atau sangat berbahaya. Jika sampai hammernya kuat loh, diisi 4000, 5000 dan disikat hammer kuat. Des nih. Bisa kebayangkan gedenya seperti apa yang keluar, tenaganya. Ya, tenaga potensialnya untuk mendorong mimis itu gedenya seperti apa, kebayangan. Nah, jika dia sudah sampai dinilai sangat berbahaya, mematikan, ya sudah. Ya, jika semakin banyak teman-teman di luar sana yang membawa senapan PCV ini jauh di luar batas, membawa ini untuk melampaui batasnya yang dikejar power tingginya itu, percaya saya deh, enggak butuh waktu lama untuk membuat kita merasakan hal yang sama dengan rekan-rekan di Malaysia. Ya jelas, aparat akan menilai bahwa ini sangat berbahaya. Wah, ini senapan sangat berbahaya, tidak boleh dijual bebas. Yang rugi siapa? Ya teman-teman sendiri. Ya. Ketika jadi gini, diisi 2700 orang meledos, Mas. Iya, enggak meledos. Ya, saya ulangi lagi, enggak meledos. Secara fisika dia mungkin masih kuat. Pertanyaannya, hammermu kuat enggak? Kalau tidak kuat, power loyo. Kalau kuat, dia jadi sangat monster, sangat mematikan, sangat berbahaya. Jadi barang yang akan dilarang untuk dijual bebas, rugi sendiri. Ya saya tidak mau. Ya saya mending manut. Ya, mending manut. Jadi buat teman-teman, dari apa yang saya sampaikan ini sudah jelas kan? Jadi tidak perlu takut meledos ketika kita memompanya sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh tulisan ini, atau dianjurkan oleh teman-teman pengrajin yang
jualan di YouTube. Jadi gini ya teman-teman, ini maksimal pressure-nya di 2700, tekanan namanya sudah ikuti itu saja. Itu juga sudah bisa buat nembak berkali-kali gitu. Jadi itu yang mau saya sampaikan ke teman-teman. Itu juga yang membuat saya akhirnya tidak takut keberdosan ya, karena bahannya tebal. Ini titanium ya, yang saya punya ini titanium. Bahannya ketebalannya juga di atas standar, terus kemudian dratnya juga drat standar yang secara fisika, yang secara hitung-hitungan kuat untuk menahan tekanan di dalam tabungnya itu hingga 4000 PSI up. Tapi kan saya tidak sampai ke situ, saya cuma isi 2500 saja sudah selesai. 2500 sudah selesai. Jadi secara matematika tidak mungkin bledos, Kalau bledos mas 2500 bledos ya itu nasib. Sama kayak makan bakso di pinggir jalan ditenggil becak yang sedang full speed tadi. Gitu loh teman-teman. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan tentang keputusan yang saya ambil, keberanian yang saya ambil, langkah berani yang saya ambil ketika tadinya takut, ragu, dan akhirnya bisa punya satu. Terus akhirnya kemarin saya habis beli Mauser juga, ternyata lebih murah, lebih asik, lebih Memang berapa mas Mauser? Mas kok bilang murah? Dicek aja di Tokopedia banyak ya. Tapi ya itu teman-teman mesti punya pompanya, dan waktu memompa pun juga nggak boleh di pol-pol kayak gitu, enggak. Sahabat saya pun juga bilang, mas bisa kok, aman, Mas Widi tetap bisa memompa dengan senyum-senyum, masih bisa memompa dengan bahagia. 25 pompa ya, 25 berhenti, ngobrol-ngobrol dulu, berhenti, tidak usah ngongso ya. Kan sudah anget tuh 25 pompaan, 25 sampai 30 itu biasanya sudah anget. Berhenti dulu pompanya loh ya, pompanya sudah anget. Nanti dilanjut lagi. Itu sudah. Kalau kita mau seperti itu ya senapannya awet, senapannya juga aman. Kita yang pakai juga merasa ayem, tentrem gitu. Isinya cuma seneng. Jadi yang bisa saya sampaikan hari ini adalah saya merasa sudah bebas dari kekhawatiran karena mendengarkan atau menerima informasi-informasi yang jelas, dan itu saya dapat dari para suhu, bukan abal-abal ya. Jadi mohon maaf kalau yang saya sampaikan tadi mungkin belepotan atau tidak membuat teman-teman paham. Coba ada diulang-ulang lagi, barangkali yang saya bilang tadi intinya teman-teman dapat gitu ya. Sekali lagi buat teman-teman yang masih takut nembak pakai PCP, jangan takut ya, karena angka yang tertera di sini nih, Benjamin Marauder kaliber 177 garis miring 4,5 mm, maksimum field pressure 2700 PSI. Kalau teman-teman mau nekat di pol di 2700 ya enggak masalah, masih enggak masalah. Wong yang nulis dia sendiri, yang merekomendasikan juga sahabat-sahabat maker, enggak masalah. Tapi kalau diisi 3000 gimana, meledak enggak? Ya seperti yang saya bilang tadi, enggak. Tapi apakah teman-teman mau coba-coba? Ini bukan masalah meledak loh, tapi tentang nanti senapan ini akan dinilai sangat mematikan, sangat berbahaya, sehingga bisa jadi barang yang diincar para aparat untuk segera diamankan. Kan enggak mau ya, kan enggak mau kan, mainan senapan angin jadi terus banyak batasannya gini-gini, kan enggak mau. Hanya karena ini adalah alat yang berbahaya. Kalau kita mau ngomong bahaya teman-teman, ini aja bahaya ya. Pernah dengar nggak John Wick aja bunuh orang pakai pensil? Gitu ya teman-teman ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa sedikit membawa manfaat, bisa sedikit membawa pencerahan buat teman-teman, sehingga yang tadinya takut-takut, masih ragu-ragu, terus lihat video saya, oh iya ya, oh masuk akal juga, ya mas, tak tunggu deh, tak beli deh, belinya di mana? Nah, kalau mau beli senapan PCP, ya coba carilah pedagang-pedagang atau pengrajin-pengrajin yang bertanggung jawab, ya, yang punya track record bagus lah, dari bahan, dari kualitas pengerjaan. Mahal murah itu yang pertama bukan masalah tergantung kocek ya teman-teman, karena tidak sedikit teman-teman saya ya, para penembak-penembak itu yang nembak motor kena motor, nembak jarum kena jarum, nembak A kena A, enggak kena B gitu. Itu mereka justru pakai unit-unit yang lokalan ya. Yang bisa saya bilang adalah bagus tidak harus mahal ya, bagus tidak harus mahal, yang penting happy,
yang penting happy. Buat apa teman-teman punya senapan ratusan juta tapi dulu nembak mejen, terus teman-teman juga nembak malah tremor, rak kena-kena, buat apa? Mending yang murah meriah bikin happy. Lah yang ini ya ya sudah kalau begitu. Monggo kopinya dilanjut, saya tak juga ngopi. Salam satu laras, one shot, one down. Dadah.